Topik pagi ini kita akan ngobrol yang disebut, mungkin kalau teman-teman yang sudah sering bergiat dengan dunia SMK sudah sering dengar istilah yang namanya TEFA. Nah, udah mulai ya. Oke teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama saya Om Tri. Pagi ini saya kebetulan ada di kantornya PT Kombas Digital Internasional. Pas minggu ini memang lagi break acara Kominfo. Gitu. Ya masa keluar terus lah ya. Kasihan staff-staff saya yang di ruang sebelah itu nggak pernah ditengokin. Saya lebih sering ketemu sama tim Kominfo daripada timnya saya sendiri. Ya tapi itu namanya tuntutan pekerjaan ya. Namanya tuntutan pekerjaan ya seperti itu. Lagian teman-teman stafnya PT Kombas di ruang sebelah, insya Allah sih sudah bisa ditinggal, jadi nggak perlu disatpamin lagi gitu kan. Emang tugasnya direktur nyatpamin staff kan nggak? Gitu. Mereka sudah punya SOP, sudah punya sistem kerja, jadi saya tinggal memantau dari jarak jauh, jadi tenang nih ninggalin teman-teman, sering ninggalin teman-teman, jarang ada di kantor itu tenang. Gitu. Oke, kantor PT Kombas buat teman-teman yang belum tahu ada di Kota Purwokerto, di Kabupaten Banyumas, provinsinya Jawa Tengah. Jadi kalau teman-teman pas main ke Jawa Tengah atau lewat Kabupaten Banyumas atau pas singgah ke Purwokerto, silahkan kontak saya. Atau mau main-main ke kantor PT Kombas silahkan. Tapi ya kalau bisa kontak dulu, takutnya nanti pas teman-teman ke sini sayanya pas lagi di luar gitu ya. Tapi kalau misalnya pas ada di sini nanti kita bisa ngobrol dan ngopi bareng gitu. Nah, seperti biasa kita akan bahas 3 hal ya teman-teman, topik obrolan santai kita pagi ini. Yang pertama adalah soal dunia per-SMK-an. Yang kedua sedikit mengupas soal digital marketing, sama sedikit juga soal PT Kombas Digital Internasional. Itu ya. Om Tri, pagi ini topiknya apa? Nah, topik pagi ini kita akan ngobrol yang disebut, mungkin kalau teman-teman yang sudah sering bergiat dengan dunia SMK sudah sering dengar istilah yang namanya TEFA. Nah, TEFA adalah Teaching Factory kalau misalnya itunya ya, artinya singkatannya kan TEFA. TEFA alias Teaching Factory. Mungkin sudah sering dengar istilah itu, tapi mungkin belum juga terlalu paham apa itu TEFA, kemudian apa hubungannya dengan kita sebagai dunia industri. Nah, video kali ini kita akan bahas soal TEFA alias Teaching Factory. Oke, jadi TEFA itu terminologi istilah yang sudah familiar di dunia SMK. Kalau teman-teman guru SMK itu sudah sangat paham dengan TEFA, tapi sayangnya mungkin kita belum paham. Gitu. Kita sebagai dunia industri kan memang bukan dunianya ya, tapi kita dituntut untuk paham juga karena kita bergiat dengan teman-teman di SMK. Nah, apa itu TEFA? TEFA adalah konsep pembelajaran yang sebetulnya merupakan simulasi dari dunia industri, gitu. Jadi konsep pembelajaran simulasi dari keadaan yang sesungguhnya di dunia industri. Nah, kenapa ada itu? Karena memang TEFA didesain untuk jadi jembatan antara jembatan kesenjangan antara pengetahuan yang diberikan di sekolah sama kebutuhan di dunia industri. Gitu. Jadi sama kayak program Link and Match, tahu dan sesuai, kan itu dasarnya adalah adanya gap yang terlalu besar antara aktivitas di dunia pendidikan vokasi ya di SMK, materi yang diberikan, kurikulum yang diajarkan,
dengan kebutuhan real di dunia industri. Nah, TEFA ini salah satu jembatannya supaya gapnya nggak terlalu jauh gitu. Jadi konsep pembelajaran, jadi TEFA itu sebetulnya konsep pembelajaran. Nah, pada prakteknya TEFA itu jadi merupakan pengembangan dari unit produksinya jurusan gitu, unit produksi dari jurusan di SMK. Jadi kalau sebetulnya semua jurusan di SMK itu wajib punya unit produksi gitu. Apa itu unit produksi? Yaitu kayak unit bisnis lah gitu. Jadi semua jurusan di SMK itu awalnya didesain untuk punya unit bisnis atau istilahnya unit produksi untuk yang pertama jelas menambah income ya, itu menambah income. Jadi jurusan atau sekolah itu punya sumber pendanaan gitu dari unit produksi tersebut yang bisa digunakan untuk macam-macam, bisa pemeliharaan peralatan, peningkatan SDM dan yang lainnya gitu. Nah, unit produksi ini melekat ke masing-masing jurusan gitu. Jadi misalnya nih teman-teman jurusan tata boga ya dia harus punya unit bisnis atau unit produksi yang berhubungan dengan tata boga, apakah itu catering atau bikin kantin kayak gitu. Jurusan tata busana ya berarti mereka juga harus punya unit produksi yang berhubungan dengan kompetensi keahliannya gitu, apakah jualan baju atau misalnya justru jasa desain baju gitu atau yang lain gitu. Terus jurusan otomotif ya berarti kemungkinan unit produksinya buka bengkel, servis motor segala macam. Nah, itu tujuannya. Nah, tapi kemudian pada pelaksanaannya unit produksi ini banyak yang nggak jalan gitu. Nggak jalan kenapa ya? Karena memang sistem pengelolaannya masih belum jelas. Jadi Bapak Ibu guru di sekolah, juga teman-teman di bagian administrasi di sekolah itu yang dipasrahi mengembangkan TEFA. Padahal terus terang mereka tidak punya kompetensi ke sana. Karena teman-teman guru kan memang dasarnya akademisi. Gitu. Teman-teman yang bagian administrasi juga memang fokusnya ke administrasi. Jadi tidak ada yang memang serius sebagai pelaku bisnis. Itu yang menyebabkan unit produksi di sekolah tuh banyak nggak jalan. Nah, kemudian barulah dikembangkan yang namanya TEFA alias Teaching Factory gitu. Supaya semua jurusan itu betul-betul punya unit produksi yang bisa menerapkan sistem di dunia industri itu di sekolah. Jadi benar-benar jualan. Nah, jualannya itu ini juga yang salah gitu kan, ketika di awal pemahaman bahwa unit produksi itu harus jualan, banyak pihak yang masih menganggap jualannya harus jualan barang. Padahal kan nggak harus gitu. Kalau misalnya tata boga, tata busana, iya dia bisa jualannya jualan barang karena memproduksi sesuatu. Tapi kalau misalnya teman-teman dari jurusan otomotif gitu, apakah harus jualan motor? Kan enggak. Yang dijual itu bisa juga berupa jasa gitu, jadi servisnya gitu. Teman-teman jurusan akuntansi mau jualan apa coba? Ya jualannya adalah jasa akuntansinya. Teman-teman perkantoran, teman-teman pemasaran, BDP ya itu. Nah, ini yang kemudian pas di awal memang belum terlalu clear konsepnya sehingga banyak yang nggak jalan. Nah, dasar hukumnya saya kurang paham ya, tapi kalau nggak salah adalah peraturan PP, peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1990, jadi udah lama gitu. Itu di pasal 29 ayat 2, yaitu yang bunyinya adalah tujuan dari unit produksi ya, itu belum TEFA. Tujuan dari unit produksi adalah untuk mempersiapkan siswa sekolah menengah kejuruan menjadi tenaga kerja pada sekolah menengah kejuruan yang didirikan gitu. Jadi didirikan unit produksi yang bisa beroperasi secara profesional. Ya kira-kira gitulah. Saya juga kurang
kurang paham detailnya seperti apa, tapi inti dari PP nomor 29 tahun 1990 itu tujuannya adalah mempersiapkan siswa menjadi tenaga kerja yang profesional, kemudian dia bisa bergiat di unit produksi yang dikelola secara profesional juga. Dikelola secara profesional itu artinya apa? Artinya memang unit produksi tersebut harus profit. Harus profit. Namanya juga orang jualan ya. Nah, ini yang kemudian juga jadi kendala di SMK karena itu tadi di SMK ya rata-rata memang fokusnya fokus kompetensinya ke akademisi bukan ke bisnis. Gitu. Nah, kenapa kok kemudian setiap jurusan itu harus punya unit produksi, harus punya TEFA gitu. Nah, alasannya simple, supaya sekolah itu bisa mandiri. Jadi supaya SMK itu tidak selalu tergantung sama bantuan dari pemerintah gitu. Karena saat ini terus terang SMK baik negeri ataupun swasta itu masih sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah, alokasi dana dari pemerintah. Kita kenal sama yang namanya BOS, biaya operasional sekolah, ada BOP segala macam ya, dan jumlahnya luar biasa. Dari satu sisi itu bagus, sangat bagus. Jadi memang bentuk kepedulian pemerintah Republik Indonesia ke perkembangan dunia pendidikan, itu bagus. Tapi bagaimanapun juga sekolah tetap harus mulai mandiri gitu. Jadi secara bertahap ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah itu harus dikurangi. Saya pribadi sangat setuju itu gitu. Kenapa? Karena terus terang saya iri dengan SMK itu luar biasa buat saya ya. Ini jadi alasan kenapa kok saya dan juga PT Kombas Digital International itu sangat concern mengembangkan SMK. Gitu. Kenapa? Ya karena potensinya luar biasa. Saya pernah lihat yang jurusan tata busana. Gitu. Saya masuk ke labnya itu saya kagum, betul-betul kagum. Kenapa? Alat produksinya itu sangat lengkap, luar biasa. Mereka punya puluhan mesin jahit, ada mesin obras, overdeck, kemudian mesin bordir. Itu semuanya lengkap, meja potongnya juga keren. Gitu. Peralatannya lengkap, itu satu. Kemudian mereka juga punya orang yang ngajarinnya, ada gurunya yang ngerti. Gitu, bisa ngajarin caranya bikin pola, caranya motong, caranya jahit, itu mereka ada. Udah gitu mereka juga punya siswa yang sangat banyak yang kemudian membantu mengerjakan teknisnya. Plus mereka juga punya supporting operasional kegiatan. Listriknya sudah ada yang bayar, internetnya sudah ada yang bayar. Gitu, ditanggung oleh pemerintah. Kemudian bahan bakunya. Jadi kalau misalnya beli kain, beli benang itu kan bisa hitungannya bahan praktek ya, bahan habis pakai, dan itu bisa di cover oleh dana BOS. Gitu. Jadi sudah kayak pabrik beneran. SMK tuh kayak pabrik beneran. Masalahnya cuma satu, nggak bisa jualan. Gitu. Dari sekian banyak potensi yang ada, mereka punya peralatan lengkap. Mereka punya orang yang ngajarinnya, mentornya, dalam hal ini guru. Mereka punya siswa yang kemudian mengerjakan hal teknisnya. Biaya operasional sudah ada, listrik segala macam. Kemudian biaya produksi juga ada, di cover. Lengkap nih. Jadi sekolah itu sebetulnya pabrik. Tapi masalahnya satu, mereka nggak bisa jualan. Padahal kan potensinya luar biasa. Saya sebagai dari dunia industri ya gregetan juga gitu loh. Kita di dunia industri kan harus berjuang sendiri ya untuk kemudian beli peralatan. Kita harus berjuang kemudian punya karyawan, gaji karyawan. Kita harus berjuang untuk tutup biaya operasional, listrik dan segala macam gitu kan. Gitu. Sementara mereka semuanya sudah ready. Tinggal kemudian di manage. Manajemennya seperti apa supaya si TEFA ini jalan, bisa jualan. Gitu. Nah, tujuannya seperti itu. Makanya kemudian TEFA digulirkan. Dari sisi bisnis seperti itu. Teaching factory. Jadi teaching factory memang sekolah itu jadi pabrik
namanya juga teaching factory ya. Teaching factory itu kan berarti pabrik tapi ada proses belajarnya gitu. Jadi artinya proses teachingnya, belajarnya ada, tapi factory-nya juga ada. Factory itu kan berarti mereka harus jadi pabrik harus menghasilkan suatu produk. Produknya bisa barang, bisa jasa gitu. Nah, itu kalau tadi saya lihat dari sisi bisnis ya. Tapi kalau misalnya kita sebagai sekolah kan nggak bisa hanya lihat dari sisi itu aja. Nah, kalau dari sekolah juga punya tujuan-tujuan lain. Jadi dengan adanya teaching factory, mini pabrikasi yang dikelola secara profesional itu juga bagus untuk mengembangkan karakter-karakter etos kerja. Kayak misalnya disiplin, tanggung jawab, jujur, kerjasama tim, kepemimpinan itu di anak-anak. Jadi memang anak-anak dari awal sudah masuk terlibat di mini pabrikasi ini, si teaching factory ini, supaya mereka bisa merasakan nikmatnya serunya dunia kerja. Jadi nggak kaget gitu ketika mereka setelah lulus masuk kerja itu nggak kaget. Karena sudah terbiasa bekerja dalam pressure, by target, by output, itu mereka sudah biasa sejak sekolah gitu. Nah, tapi itu kendalanya, tidak ada yang kemudian berpikir untuk fokus ke orientasi bisnisnya. Nah, makanya kemudian di teaching factory ini sekolah wajib bermitra dengan dunia industri, bermitra dengan kita di dunia industri gitu. Jadi memang wajib dalam teaching factory itu memang wajib sekolah itu bermitra dengan kita sebagai dunia industri. Nanti kita juga akan turut terlibat di proses pembelajaran di teaching factory tersebut. Gitu. Kenapa? Karena tadi kan guru-guru di SMK itu teman-teman guru, itu bapak ibu guru itu kan akademisi, mereka bukan bisnis, orientasinya berbeda, gitu. Dan kita yang di sehari-hari terlibat di dunia bisnis itu juga bisa kasih update informasi terkini soal teknis produksinya. Ini sesuai dengan keahlian kita masing-masing ya. Jadi kayak misalnya saya nih dari PT Kombas Digital Internasional masuk ke teaching factory-nya, tentu saja akan mengajarkan ilmu digital marketing terkini, terbaru, terupdate ilmu digital marketing yang digunakan oleh PT Kombas saat ini itu saya share ke teman-teman SMK. Gitu. Itu satu, terus tadi ya etos kerja mulai dari disiplin, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, kepemimpinan dan yang lain itu juga akan diajarkan ke siswa. Supaya apa? Supaya mereka juga kompeten, bukan hanya skillful saja tapi juga kompeten. Untuk memproduksi barang dan jasa, bisa barang bisa jasa gitu. Nah, polanya seperti apa? Polanya kemudian kalau yang sekarang mungkin setiap sekolah punya kebijakan sendiri-sendiri ya. Tapi kalau misalnya yang dilakukan PT Kombas Digital Internasional di teaching factory-nya, kita menerapkan sistem PBL, Project Based Learning, pembelajaran berbasis proyek. Gitu. Jadi saat ini kan PT Kombas Digital Internasional sudah menangani kelas industri ya. Kami sudah full in charge di kelas industri. Kelas industrinya ada 2 teman-teman. Kelas industri PT Kombas, yaitu untuk jurusan pemasaran sama MPLB, manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Gitu. Ini fokusnya memang ke digital marketing. Nah, di 2 kelas ini itu juga masing-masing sekolah itu, apalagi sekolah yang PK, pusat keunggulan itu sudah punya teaching factory sendiri-sendiri. Teaching factory untuk pemasaran sama teaching factory untuk MPLB, manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Nah, di dalam TEVA ini Kombas sebagai mitra industrinya itu menerapkan tadi project based learning, pembelajaran berbasis proyek. Nah, jadi PT Kombas datang masuk sebagai guru tamu, kita ngajar di kelas ya, kita ngajar di kelas kayak seperti layaknya guru SMK, 50 jam per semester cukup banyak. Nah, di situ kita ngasih proyek ke siswa. Oke anak-anak, saya minta tolong dong dibuatkan 10 website toko online yang sudah ada keranjang belanjanya, ada fitur cek ongkirnya, sama fitur cek resi. Misalnya saya ngasih orderan itu 10 website toko online, website e-commerce. Nah, udah gitu anak-anak baru ngerjain websitenya.
gitu. Ketika mereka ada kebingungan kan pasti bingung nih, gimana sih cara bikin website e-commerce? Gila apa Om Tri? Anak SMK disuruh bikin website e-commerce? Ya nggak gila juga. Itu adalah proses belajar. Nah kemudian mentor dari PT Kombas yang masuk mendampingi. Ini loh, pertama kamu harus beli hosting dan domain dulu. Gitu. Hosting dan domain itu apa? Dikasih tahu, ini loh hosting, ini domain. Cara belinya kayak gini, cara installnya seperti ini. Kemudian sewanya, udah gitu kan. Setelah punya hosting dan domain, harus nginstal CMS. Gitu, pakai WordPress, pakai apa gitu kan, nanti diajarin cara nginstalnya. Jadi beli pengertian soal hosting dan domain, kemudian setelah pengertiannya settingnya, kemudian install CMS segala macam. Mereka belajar di situ dan itu adalah proyeknya yang diberikan oleh dunia industri. Jadi kalau ditanya Teva-nya outputnya apa, produknya apa, ya ini produknya adalah 10 website e-commerce yang kemudian dipakai sama Kombas. Gitu. Itu kalau misalnya produknya jasa. Silahkan teman-teman kembangkan sendiri untuk Teva-nya ya. Misalnya saya mau tolong dibuatkan 100 akun Shopee. Silahkan. Saya minta tolong dibuatkan 100 video TikTok. Silahkan. Itu namanya teaching factory, itu harus menghasilkan suatu produknya bisa barang dan bisa jasa yang itu diserap oleh dunia industri, dipakai sama kita di dunia industri gitu. Tentu saja ini hal yang baik buat saya, buat kita ya, karena ini kita jadi win-win solution antara pihak sekolah dengan pihak dunia industri gitu. Jadi kita sebagai dunia industri juga bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah, potensi yang ada di sekolah untuk kebutuhannya kita. Sekolah juga dapat potensi untuk mengembangkan bisnisnya. Gitu. Ini sesuai banget dengan link and match itu tadi, taut dan sesuai antara dunia industri sama dunia kerja. Dunia pendidikan vokasi sama dunia kerja. Gitu. Itu ya mungkin teman-teman sedikit soal Teva Teaching Factory ini yang ramai banget. Nanti kalau misalnya teman-teman ketemu sama dunia SMK, teman-teman ceritakan bahwa teman-teman paham soal Teva, konsepnya kayak gimana. Wah, nanti teman-teman semakin keren tuh. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nanti kita ketemu lagi ya. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan tinggalkan di kolom pertanyaan di bawah. Kalau teman-teman merasa postingan ini penting, silakan di like, dibagikan ke yang lain. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.